Baik, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membahas sistem informasi yang kali ini yaitu CMS atau Content Management System, khususnya yaitu produknya Sekolahku. Jadi kelompok kami itu terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Zasya, dengan NIM 1915051024, dan juga 2 rekan saya. Yang pertama Haris dengan NIM 1915051079, lalu Nova dengan NIM 1915051073. Terkait dengan formula masalah dari analisis yang kami lakukan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nova. Untuk Nova saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu CMS Sekolahku. Ya, terkait dengan pendahuluan dulu. Pertama, apa itu CMS? Jadi CMS itu adalah Content Management System, berupa aplikasi siap pakai yang dirancang untuk dapat memanipulasi konten atau isi suatu website. Nah, pengguna dari CMS ini bisa digunakan walaupun mereka tidak memiliki kemampuan kompetensi dasar mengenai pemrograman web. Nah, salah satu contoh CMS itu adalah CMS Sekolahku. CMS Sekolahku itu adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web yang menyangkut kelembagaan pendidikan, baik itu sekolah atau kampus. Jadi CMS Sekolahku ini berkaitan dengan instansi pendidikan, baik itu sekolah atau kampus. Nah, kenapa sih pengembang itu ingin mengembangkan content management system seperti ini? Nah, itu bisa dilihat berdasarkan latar belakang berikut. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi. Nah, pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan harus dapat mengimbangi dan mengikuti kemajuan teknologi ini. Bukan hanya guru atau dosen yang melek teknologi, tetapi siswa atau mahasiswa pun harus dapat mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian di sini terdapat yang kedua, yaitu mengupdate kompetensi. Nah, karena content management system ini dianggap media yang sangat interaktif, media yang sangat dinamis untuk menambah wawasan sekaligus untuk eksistensi diri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penyedia informasi. Nah, ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen. Nah, contohnya itu seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, itu di dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir ini ada digitalisasi pendidikan. Nah, semua penyebaran informasi dokumentasi sudah tidak dilakukan secara manual, seperti informasi yang masih ditempelkan di papan pengumuman melalui speaker yang dipasang di tiap kelas. Kemudian ada surat lembaran yang dibagikan kepada siswa, dan masih menggunakan media informasi seperti spanduk dan pamflet sebagai media promosi kepada masyarakat itu contohnya. Nah, maka dari itu dengan adanya CMS Sekolahku ini, kegiatan yang manual itu akan dihindari seperti itu. Kemudian mengenai bagaimana cara instalasi dari content management system Sekolahku ini, mungkin kita beralih dulu ya, kita keluar. Di sini saya menggunakan XMPP. Di sini saya telah menghidupkan Apache dan MySQL, ya. Pertama itu kita melakukan ekstrak dulu terhadap file yang kita telah download. Kita akan melakukan ekstrak file.
saya memiliki sekolahku.cp, saya akan melakukan extract file dalam htdoc XMPP ya. Kita cari lokasi foldernya. Di sini di dalam disk D itu ada XMPP, kemudian kita buka htdocs, kemudian kita new folder dengan nama sekolahku ya. Oke. Tunggu. Nah, setelah proses ekstrak selesai, coba kita lihat dulu di bagian XMPP htdoc. Nah, di sini telah ada folder sekolahku yang tadi saya ekstrak ya. Langkah kedua yaitu kita buka command prompt ya. Nah, di sini kita buka arah ke directory D yang XMPP, MySQL ke bin. Kemudian dari bin ini kita melakukan ya. Jadi di sini belum ada yang namanya database khusus untuk CMS sekolahku. Jadi di sini saya akan membuat dahulu. Oke, ini telah sukses kita menggunakan DB-CMS sekolahku itu. Langkah berikutnya itu kita harus melakukan import terhadap file ini db-cms sekolahku.sql. Kita akan import ke dalam database db-cms sekolahku dengan cara source yang mengetikkan di mana tempat direktorinya, ya, di dalam source di XMPP htdocs. Ini ya, di dalam XMPP htdocs sekolahku. Kemudian ini kita akan mengimport file ini. Oke. Kita tunggu prosesnya. Proses import itu sudah selesai ya. Jadi kita lanjut ke bagian kita harus mengubah sesuatu ya. Di dalam aplikasi ini ada namanya config, folder config, kemudian ada database. Ini kita melakukan itu di sini.
kita akan fokus ke bagian ini. Jadi pastikan hostname-nya itu adalah localhost, kemudian username-nya root. Karena di sini saya tidak menggunakan password ya, jadi root ini saya akan hapus ya. Kemudian database dengan dbcms sekolahku yang tadi saya import. Kemudian dengan db driver itu adalah MySQLite ya. Ini kita save ya. Kemudian kita bisa buka browser ya. Sini kita ketikkan localhost ya. Sekolahku. Pemanggilan dengan nama sekolahku ini sebenarnya itu berada di directory htdoc ini sekolahku ya. Sekolahku di htdoc. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari user ya, siapa yang akan melihatnya. Jadi contohnya seperti masyarakat, siswa. Untuk bagian administratornya itu kita beralih ke laman mobilnya ya. Mungkin nah, untuk default dari CMS sekolahku itu telah berisi ya. Ini ada administrator dengan passwordnya administrator juga. Kita masuk. Kita akan beralih ke halaman dashboard CMS sekolahku. Nah, ini adalah halaman dashboard dari CMS sekolahku ya. Di sini terdapat ada 8 menu untuk pesan masuk, komentar, tulisan, halaman, kategori tulisan, tag, tautan, dan kutipan. Nah, di sebelah kiri ini ada bar ya, yang menyangkut edit dari CMS sekolahku ya. Jadi kita jelaskan satu-satu. Bahwa sini ada profil sekolah, ini masih defaultnya ya, dengan tulisan terbaru itu ada tempo postnya. Ini ada informasi situs ya. Sini ada jam server menunjukkan sini angka web ya, angka web. Kemudian untuk lihat situs itu akan beralih ke bagian home dari CMS sekolah ini ya. Ini adalah tampilan awal dari CMS sekolah. Nanti yang pertama saya akan menjelaskan mengenai blog dulu. Nah, untuk di gambar slide Nah, untuk di gambar slide itu sebenarnya akan mengarah ke bagian ini, gambar slide 950 kali 400 di sini ya. Ini kalian bisa menambahkan gambar, menambahkan slide-nya ini ya.
Jadi ini adalah fungsi dari blok untuk sebagian gambar slide. Untuk sebagian pesan itu nah, karena ini pertama kali menginstal, jadi data ini tidak ditemukan, jadi ini masih nol gitu. Nah, cara menggunakannya itu seperti ini. Nah, kita beralih ke hubungi kami. Ya, di sini kita misalkan ada halangan, jadi kita bisa melakukan kontak di sini. Ya, ini contohnya kita submit. Ya, pesan Anda sudah tersimpan. Jadi pesan itu bisa dilihat di dalam pesan masuk ini. Ya, di sini ada pesan masuk dari Nova dengan email tersebut yang saya masukkan tadi dengan tanggal pengiriman ini. Ya. Kemudian untuk di tautan, itu kita bisa menyisipkan sebuah atau link. Kita lihat ini. Jadi inilah tampilan dari fitur tautan ya, dari CMS Scholarship. Kemudian untuk di halaman, di subbagian halaman, itu ada judul dengan profil dan visi dan visi. Nah, ini sebenarnya ditampilkan di dalam bagian ini, bagian home ini di profil. Jadi profil ini di profil. Nah, ini profilnya, bisa lihat ya, ini profil, dan juga di bagian visi misi. Ya, ini merupakan sebuah template dari CMS Scholarship. Kemudian untuk di bagian tulisan, mungkin bisa kita lihat dulu ya. Ya, ini ada sampel post 2, sampel post 3, dan seterusnya akan ditampilkan di dalam bagian home. Itu ada di bagian bawah. Mari kita lihat. Ini ada sampel post 1, sampel post 2, itu adalah fitur tulisan ini. Kemudian ada sambutan kepala sekolah. Sambutan kepala sekolah itu adalah di sini. Nah, ini ada Anton Sofyan, itu nama kepala sekolahnya. Ini adalah sambutannya. Ya. Nah, di sini ada sebuah kolom teks berupa teks P. Coba kita tambahkan di sini. Kemudian kita simpan. Kita lihat di sini di pelengkapnya. Di sini akan mengalami perubahan dari kata sambutan dari kepala sekolah. Ya, ini saya tadi tambahkan belajar, berpelatih, bekerja. Ya. Kemudian untuk subscriber,
itu seperti biasa ya, itu berada di footer. Di footer itu ada data subscribers ya. Jadi siapa yang subscribe CMS sekolahku atau subscribe sekolahnya dia, itu akan berada di bagian ini, subscribe ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan mengenai Taindo, Akademi, DPK, PPDB, plugin, media itu akan dijelaskan oleh Abdul Haris. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan fitur-fitur apa saja yang ada di CMS sekolahku. Langsung saja, pada fitur data induk kita diberi 2 fitur. Yang pertama ada kebutuhan khusus, dan yang kedua ada fitur pendidikan. Pada fitur kebutuhan khusus, kita dapat menambahkan kebutuhan khusus apa saja yang ada pada peserta didik. Untuk membuatnya, kita dapat menekan tombol Add New. Kebutuhan khusus seperti contoh tunanetra. Kemudian kita save. Oke, di sini sudah muncul tunanetra. Untuk kalau ada kesalahan saat penulisan kebutuhan khusus, kita bisa mengeditnya menjadi terserah, kemudian kita update. Langsung ke fitur kedua, yaitu fitur pendidikan. Di sini kita bisa menambahkan pendidikan seperti pendidikan sesuai kebutuhan sarjana. Kemudian kita save. Di sini bisa terlihat sarjana. Kemudian kalau untuk menghapusnya bisa di klik tombol delete. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini terlihat merah, berarti pendidikannya sudah terhapus. Langsung saja ke fitur akademik. Pada fitur akademik kita mempunyai 5 fitur. Yang pertama data induk. Di sini data-data seperti peserta didik, alumni berada di sini. Pertama kita buat adalah data alumni. Fungsi fitur alumni ini seperti mengontrol, memanipulasi data alumni yang ada di lembaga ini atau sekolahan ini. Sini bisa terlihat saya sudah membuat nama peserta didik yang sudah menjadi alumni dengan NIS dan nama lengkap yang sudah diisi. Kemudian ada fitur jurusan. Di sini
kita bisa menambahkan jurusan apa saja yang ada di sekolahan tersebut. Misalkan kita buat dengan klik tambah tombol plus dengan nama jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian bisa kita beri nama singkatnya. Kita singkat saja dengan nama TKJ. Kemudian kita pilih tampil di PPDB dengan klik iya agar nanti bisa terlihat. Kemudian kita save. Oke, di sini bisa terlihat nama jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian untuk mengedit bisa, jika ada kesalahan kemudian kita update. Oke, di sini sudah terlihat sukses. Langsung saja ke fitur kelas. Untuk fitur kelas, di sini bisa menambahkan kelas pada suatu sekolahan seperti kelas 7, kelas 8, kelas 9. Untuk membuatnya kita klik plus, kita pilih kelas 9. Contoh saja masuk kelas A. Untuk jurusannya pilih yang teknik komputer dan jaringan saja. Oke, kita save. Sudah terlihat. Untuk menghapus bisa kita pilih dahulu kelasnya, kemudian kita pilih delete. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke moda transportasi. Di sini sudah tersedia data-data transportasi apa saja yang digunakan oleh peserta didik. Sudah ada 9. Untuk membuatnya kita klik tombol plus, sama saja seperti fitur-fitur sebelumnya. Moda transportasi, kita kasih nama ojek online, kemudian kita save. Oke, sudah muncul ojek online. Oh iya, untuk mengambil data-data yang ada di CMS Sekolahku ini, kita bisa mengekspor menjadi file Excel ya. Di sini ada fitur file Excel, search as Excel, klik saja, kemudian akan mendownload otomatis dan bisa kita buka. Oke, sudah terlihat. Ini adalah data-data yang saya download dari website CMS Sekolahku yang ada di moda transportasi. Langsung saja kita ke penghasilan bulanan. Oke, di sini terlihat daftar-daftar penghasilan bulanan orang tua peserta didik. Berapa juta, dari 1 juta sampai 1,9999 juta, tergantung lembaga tersebut yang menyediakan.
Untuk membuatnya kita bisa membuat di sini, kita beri penghasilannya lebih dari 30 juta. Kita save. Oke, sudah muncul. Sukses berarti. Fitur-fiturnya hampir sama di sini, semua untuk menambah, untuk membuat baru, kemudian untuk menghapus, kemudian untuk ini restore itu untuk kembali ke settingan awal. Tetapi di sini ada sedikit masalah kalau untuk merestore. Kemudian ada fitur save as Excel, di mana kita bisa mengekspor atau mendownload file yang ada di CMS sekolahku ini menjadi file Excel yang bisa kita buka di laptop. Kemudian untuk reload itu seperti refresh. Selanjutnya untuk data peserta didik, sini kita bisa membuat data peserta didik dan menginputkannya pada fitur ini. Oke, untuk membuat data peserta didik bisa kita klik tombol add-nya. Nah, di sini terlihat form peserta didik yang sangat lengkap. Oke, langsung saja untuk contoh. Di sini bisa kita lihat apakah didik merupakan pindahan dari sekolahan lain atau tidak. Jika pindahan, klik ya, jika tidak, klik pilih tidak. Kita pilih tidak saja. Kemudian untuk tanggal masuk sekolah, kita tahunnya Januari 1. Untuk NIS-nya yaitu nomor induk siswa sesuai siswa tersebut. Bisa kita inputkan yaitu anggap saja 12345. Untuk jurusannya kita pilih sesuai data siswa tersebut, itu teknik komputer dan jaringan, anggap saja seperti itu. Nomor SKUN sebelumnya ini sesuai SKUN ya, nomor peserta ujian, nomor ijazah, hobi membaca, cita-cita, sukses dunia akhirat. Nah, di sini ada nama lengkap seperti nama peserta didik tersebut. Ini mau siapa ya? Christian Harris. Jenis laki-laki. Untuk jenis peserta didik ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada nisen, isi sesuai nisen peserta didik. Kemudian ada nick, kita isi nick peserta didik tersebut. Kemudian ada tanggal lahir, tempat lahir, isinya aja. Oke, tanggal lahir kita bisa isi bulan Januari tanggal 1. Agama sesuai agama peserta didik, Katolik, Kristen, pilih Kristen. Oke, di sini bisa kita lihat apakah berkebutuhan khusus. Di sini ada list daftar kebutuhan khusus yang sudah kita buat tadi.
apakah tunarungu, tunalaras, tunawicara, tunaganda, atau cerdas istimewa. Kayaknya cocok nih. Jalan sesuai data siswa tersebut ya, anggap saja Melati RT 01 RW 10 nama dusun Mawar, kelurahan Anggrek, kecamatan Matahari, kabupaten Buleleng. Kita ke bawah, kode pos. Untuk tempat tinggal bisa kita pilih apakah bersama orang tua atau wali, atau mungkin lagi ngekos atau asrama nanti asuhan. Dan kalau tidak ada list yang sesuai, kita pilih lainnya. Oke, karena siswa tersebut mungkin saja bersama orang tua, kita pilih bersama orang tua. Untuk mode transportasi biasanya kita pilih kendaraan pribadi, sepeda motor. Nomor telepon umum sesuai nomor telepon pribadi 0888 hanya haris@gmail.com. Surat keterangan tidak mampu, kalau punya bisa diisi nomor KKS, nomor KPS, nomor KIP, dan nomor KIS. Kita anggap saja nomornya seperti ini. Kemudian kewarganegaraan kita pilih WNI karena asli orang Indonesia. Kalau untuk WNA itu untuk warga negara asing, itu bukan berasal dari Indonesia. Negara Indonesia. Untuk nama ayah kandung diisi saja Bro. Tahun lahir 99. Pendidikan ayah satu aja. Pekerjaan PNS. Penghasilannya di sini bisa lebih dari 30 juta. Kebutuhan saya sepertinya tidak mengalami gangguan atau penyakit khusus, tidak ada. Itu nama ibu kandung Umiyati, tahun lahir 1992. Pendidikan ibu D1, pekerjaan lain-lain karena ibu rumah tangga. Penghasilan kurang karena yang bekerja itu ayah saya.
terus tiada nama wali. Ahmad Haris. Pendidikan D4, pekerjaan PNS. Lebih dari 30 juta jarak tempat tinggal ke sekolah. Ini ada 1000 meter. Waktu tempuh 10 menit. Badan 75. Oh, ini badan atas 75. Jumlah saudara kandung anggap saja 10. Aktif. Oke. Untuk nama sekolah sebelumnya, alamat sekolah sebelumnya ini apakah peserta didik tersebut merupakan pindahan atau tidak. Kemudian kita klik save. Nah, sudah muncul Christian Haris. Lanjut ke fitur yang selanjutnya, yaitu status peserta didik. Nah, di sini terlihat data status peserta didik, apakah peserta didik itu aktif, dikeluarkan, atau lulus, mengundurkan diri, terserah. Nah, untuk membuatnya bisa di sini kita buat yang baru yang bernama apa ya, terlalu pintar. Save. Melihatnya kita klik next. Oke, di sini sudah terlihat. Di sini untuk menghapusnya sama seperti fitur sebelumnya. Oke, langsung saja ke fitur yang selanjutnya, yaitu tahun pelajaran. Pada tahun pelajaran, di sini untuk mengontrol dan modifikasi tahun pelajaran yang ada di lembaga tersebut atau sekolahan. Untuk kita klik tambah, kita isi dari tahun ke tahun, seperti contoh 2021 sampai 2022. Semester kuliah ganjil atau benar, semester aktif ya, kita klik save. Nah, muncul. Untuk yang lainnya sama fiturnya. Kemudian tempat tinggal, di sini berisi daftar data tempat tinggal peserta didik di asrama, bersama orang tua, kos, panti asuhan. Untuk membuatnya kita klik plus, kita isi kontrak, kita save. Oke, sudah muncul kontrak sesuai kebutuhan, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Oke,
Oke, pada data induk kita sudah selesai, kemudian kita lanjut ke data grafik. Di sini data grafiknya yaitu tampilan grafik peserta didik, berapa jumlahnya, berdasarkan kelas di sini. Karena saya belum mengisi sama sekali, cuma baru 1-2, grafiknya belum muncul. Ini untuk selanjutnya yaitu grafik status peserta didik, kemudian grafik tahun lulus. Selanjutnya yaitu import data. Sini kita bisa mengimport file dari Microsoft Excel, contohnya dengan mengisi nama peserta didik tersebut dengan format seperti ini. Oke, langsung saja. Untuk import peserta didik juga sama seperti import alumni. Kemudian kita ke fitur pengaturan. Di sini fitur pengaturan ada 2, yaitu rombongan belajar dan dosen wali. Di sini untuk mengatur rombongan belajar apa saja yang ada pada CMS sekolahku. Itu di sini kita lihat nama peserta didik. Apakah peserta didik tersebut mau pindah ke kelas yang baru seperti naik kelas, bisa diatur lewat di sini. Dan untuk dosen walinya sama saja. Dosen wali itu seperti wali kelas ya. Dari kelas tersebut siapa yang menjadi wali kelasnya itu bisa diisi di sini. Karena saya belum mengisi. Oke, langsung saja kita ke rombongan belajar. Oke, di sini untuk menampilkan rombongan belajar yang ada di CMS sekolahku. Kemudian kita fitur ke GTK. GTK itu guru dan tenaga kependidikan. Itu semua data-data guru berada di sini. Seperti data peserta didik, kita juga bisa membuat data guru dan staf-staf lainnya. Di sini masih terlihat kosong karena saya belum membuat sama sekali. Untuk membuatnya kita bisa klik new. Nah, di sini terlihat form-form yang harus diisi. Kita isi saja, anggap saja sesuai dengan data guru tersebut, yaitu nomor surat tugas 11, tanggal surat tugas, dan tugas, status sekolah, nama lengkap, ibu guru. Ini laki-laki, kita pilih perempuan. Ini tempat lahir, Denpasar. Tanggal lahir tanggal 3 Bandung. Ini samain saja biar lebih cepat. Yang penting tahu gunanya untuk mengisi kode pos
kita isi kantor pos, agama kita isi agama, kawin, status perkawinan belum kawin, nomor suami istri karena belum kawin jadi nggak usah diisi, pekerjaan nggak usah, kewarganegaraan kita pilih Indonesia, nama negara Indonesia, NPWP isi sesuai NPWP, status kepegawaian S ini isi sesuai ini. Ini ada fitur jenis GTK pada termasuk guru apa, guru mata pelajaran atau guru BK. Kita isi guru mata pelajaran. Sini karena saya kurang terlalu apa itu SK pengangkatan, isi sesuai data guru tersebut. Oke. Harusnya harus single sih. Oke, sudah. Data guru, nama lengkap ibu guru, jenis GTK guru mata pelajaran, tempat dan tanggal lahir sudah terlihat. Sini untuk mengupload foto dari guru tersebut. Langsung saja ke fitur selanjutnya, itu data induk. Sini data itu punya yaitu seperti data jenis GTK, keahlian, lembaga pangkat, pekerjaan, status kepegawaian, dan sumber gaji. Untuk jenis GTK, sini ada jenis guru dan tenaga pendidikan. Apakah guru tersebut merupakan guru BK, guru inklusi, atau mungkin pegawai TU, bisa saja. Kalau belum ada, kita bisa membuat baru, itu pegawai TU, kemudian kita klik save. Sudah muncul hasil. Kemudian untuk keahlian laboratorium, bisa diisi. Sini untuk menambahkannya, tensi teknik komputer dan teknik. Dari muncul. Kemudian untuk fitur lembaga pengangkat itu sudah ada yang siap daftar siapa yang mengangkat guru. Ada di sini oleh kepala sekolah, ketua yayasan, bisa. Nah, di sini bisa kita menambahkan juga. Nah, kalau sudah diisi, kita klik save sama seperti itu sebelumnya, kemudian angkat atau golongan. Nah, ini sudah terlihat daftar list. Kemudian ada fitur pekerjaan apa saja yang dimiliki oleh guru tersebut. Semuanya sudah ada, tinggal mau menambahkan atau mengurangi juga bisa. Dan untuk fitur status kepegawaian, sini untuk manipulasi data, itu status kepegawaian guru, apakah guru
tersebut merupakan statusnya itu CPNS atau GTT atau PNS, bisa juga. Nah, di sini semua datanya terkumpul di sini. Kemudian untuk sumber gaji, itu di sini untuk mengontrol atau memanipulasi data sumber gaji dari mana saja yang ada pada CMS Sekolahku ini, seperti gaji tersebut itu berasal dari APBD kota atau provinsi. Kalau tidak ada, tinggal kita membuatnya yang baru dengan klik tombol plus. Oke, untuk selanjutnya ada fitur import GTK. Untuk import GTK seperti fitur yang ada import seperti alumni dan data peserta didik, yaitu kita tinggal mengkopikan dari file Excel dengan format seperti ini. Jika sudah, klik import. Kemudian untuk masuk saja, yaitu ada fitur PMB 2021. Fitur ini untuk penerimaan peserta didik baru, yaitu seperti waktu tahun-tahun ajaran baru, ya, dengan menggunakan fitur-fitur ini penerimaan peserta didik jadi lebih mudah dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya, yaitu ada tanggal selesai PDB, tanggal mulai PDB, status penerimaan peserta didik baru, dan penerimaan peserta didik baru, tanggal pengumuman, dan tanggal mulai pengumuman. Nah, di sini bisa kita set kapan sih tanggal mulai PPDB-nya itu, penerimaan peserta didik barunya itu kita set sesuai tanggal yang diinginkan. Dan saja kita isi 1 Februari 2020, kemudian kita update ke tanggal selesainya kita isi 1 bulan saja, 1 Maret. Oke, sudah. Oke. Di sini isi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk calon peserta didik baru, yaitu untuk melihat calon peserta didik baru yang sudah terdaftar. Nanti di sini akan muncul. Kemudian kita lanjut ke gelombang pendaftaran. Nah, seperti penerimaan peserta didik baru pasti ada gelombangnya, itu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Di sini bisa kita gunakan fitur ini, yaitu gelombang pendaftaran. Kita klik tambah. Nah, pada gelombang pendaftaran kita isi saja sesuai kebutuhan. Tanggal mulai tadi Februari 1, kemudian 1 Maret. Nah, itu adalah gelombang pertama. Untuk memulainya klik save. Nah, muncul. Untuk membuat gelombang selanjutnya kita tinggal klik tombol plus ini seperti tadi. Kemudian ada fitur kuota penerimaan. Nah, di sini berapa sih kuota dibutuhkan? Kuota penerimaan peserta didik baru itu berapa? Di sini bisa kita menambahkan. Nah, untuk tahun pelajaran 2020 sampai 2021 itu berapa kuota yang harus diisi? Kita angka 100 mahasiswa peserta didik ya. Oke, kalau sudah klik save, sudah muncul. Oh ya, ini saya belum cek jurusannya.
lanjut ke fitur jalur pendaftaran. Di sini mengontrol dan jalur pendaftarannya itu lewat mana. Sini sudah ada contoh, yaitu jalur pendaftaran online. Tombolnya klik tombol plus, diisi sesuai yaitu jalur pendaftaran offline. Klik save, sudah muncul. Kemudian ada proses seleksi. Oke, di sini seleksinya kita masukkan PMP-nya atau penerimaan peserta didik barunya. Kemudian ada jalur pendaftaran apakah offline dan online. Pilih offline dan jurusannya untuk menjadi. Nah, kita saja. Karena saya belum men-set dan memasukkan data, jadi loadingnya itu berputar terus. Kita refresh. Nah, ketika sudah muncul maka akan menampilkan hasil seleksi. Di sini peserta didik tersebut apakah diterima atau tidak diterima. Jika sudah, maka simpan hasil seleksi dan peserta didik tersebut dapat mengunduh pengumuman peserta didik tersebut diterima atau tidak. Untuk fitur selanjutnya yaitu pendaftar diterima. Di sini akan muncul list daftar calon peserta didik yang diterima, dan untuk pendaftar tidak diterima itu berada di fitur di sini. Lanjut saja ke fitur plugin. Nah, fitur plugin mempunyai dua fitur, yaitu iklan dan jejak pendapat. Nah, untuk di website tersebut mau ditambahkan iklan atau tidak, tunggunya kita klik sini, kita isi link URL-nya atau alamatnya. Contoh saja youtube.com, keterangan nonton linknya agar nanti ketika dibuka dia membuat tag baru. Klik save. Kemudian pendapat di sini ada fitur pertanyaan dan jawaban yang nanti diajukan oleh pengunjung website tersebut. Kemudian ada fitur media. File-file apa saja yang diupload ke website tersebut. Di sini bisa terlihat karena sudah masih kosong, masih belum ada file. Untuk kategori file tersebut apakah termasuk dokumen atau gambar, kita bisa diisi di tombol sini. Nah, kalau sudah, kita klik save. Untuk album foto, kita bisa menggunakan fitur ini untuk foto tersebut menjadi lebih rapi di dalam sini. Kemudian ada video. Nah, sini kita bisa
mengambil video. Sini bisa lihat YouTube video ID diambil dari URL YouTube contoh. Jadi kita bisa menambahkan link URL YouTube, kemudian diinputkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yasha. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, rekan saya Haris. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan juga atau pengoperasian dari CMS sekolahku. Jadi saya melanjutkan dari apa-apa saja yang dijelaskan oleh Haris. Sebelumnya saya telah menjalankan 2 service wajib untuk menjalankan CMS ini. Yang pertama tentu saja web server dan juga database server. Jadi ini adalah tampilan masih default, tetapi di sini juga saya sudah menambahkan gambar slider, namun ukurannya tidak pas karena saya tidak menyesuaikan dengan pixel ukuran wajib dari CMS ini beserta dengan deskripsinya. Oke, langsung saja kita login ya. Jadi karena di sini saya masih menggunakan XAMPP, di sini masih lokal, kita langsung saja login. Oke, karena baru saja saya meng-close dari tabnya, jadi sessionnya masih ada, mungkin saya keluar lagi. Oke, menggunakan username administrator. Untuk passwordnya sendiri setelah saya ubah. Oke, jadi ini adalah tampilan dari dashboard administrator. Selanjutnya dari yang dijelaskan oleh 2 rekan saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu dari tampilan ya. Dari tampilan ini terdapat juga sub bagian pengaturan ini, yaitu menu. Jadi untuk CMS ini kita dapat mengatur menu dan sub menu dari websitenya nanti dengan sangat mudah. Jadi untuk struktur menunya itu jika kita lihat, jadi di sini menunya, jika bisa kita lihat, ambil contoh di sini ada menu direktori beserta 3 sub menu, diantaranya direktori alumni, direktori guru dan tenaga kependidikan, lalu direktori peserta didik. Jika kita lihat ya, jadi ini adalah menu yang tadi dengan 3 sub menu. Jadi untuk membuat menu dan menambahkan menu maupun mengubah posisinya dari misalnya saya membuat menu baru yang dimana ini adalah tautan. Jadi di sini misalnya mungkin saya akses mungkin kalau tidak salah ini adalah halaman dari profil Facebook saya, coba. Oke, jadi ini adalah halaman dari profil Facebook saya coba tambahkan. Jadi ini dengan mungkin profil dengan targetnya blank agar menambahkan tab baru. Oke, simpan. Oke, jadi di sini saya telah menambahkan menu baru. Nah, jika ingin mengubah posisinya, karena di sini urutannya ini ada yang paling atas, ini adalah menu yang paling kiri. Misalnya saya akan mengubahnya menjadi paling kanan. Ketika kita refresh, kita simpan dulu. Nah, ketika kita refresh, maka strukturnya itu akan mengikuti dari struktur yang kita atur ini. Jadi karena paling bawah, maka di sini posisinya paling kanan. Oke, misalnya saya di sini untuk menu ini ingin mengubahnya posisinya menjadi di sub menu. Oke. Jadi jika kalian ingin mengubah menu tadi menjadi sub menu, tinggal berikan indentasi menjorok ke dalam.
Oke, jika sudah seperti ini, kita klik simpan struktur menu, kita refresh. Oke, di sini sudah terdapat tanda panah jika kita akses. Oke, kita klik, dan benar saja kita sudah dialihkan ke halaman profil dari Facebook saya. Oke, jadi itu adalah fungsi dari pengaturan menu. Selain menu, kita juga dapat menambahkan halaman dari laman web yang telah ada di direktori ini, maupun ke kategori tulisan atau kategori file maupun modul yang telah ada. Jadi itu salah satu penerapan dari menu. Selanjutnya kita beralih ke submenu tema. Oke, jadi posisi kita kali ini itu sedang menggunakan tema Skylight. Dari mana kita mengetahui bahwa kita sedang menggunakan tema atau DEM ini? Kita dapat melihat di indikatornya ini sebelah kanan tercentang aktif Skylight. Jadi di sini terdapat dua opsi lagi bawaan dari CMS ini, yaitu Blue Sky dan Greenland. Mungkin di sini saya akan menggunakan tema dari Greenland ini. Kita klik ini, edit. Oke, Greenland. Oke, kita ubah value-nya menjadi ya, lalu kita klik update. Oke, jika sudah muncul pop-up sukses, kita coba reload. Oke, benar saja, jadi sekarang kita menggunakan tema atau DEM Greenland. Jadi itu merupakan fungsi dari subtema tampilan, yaitu tema. Selanjutnya kita beralih ke menu pengguna. Jadi tentu saja dalam pengoperasian CMS ini tidak serta-merta hanya dikelola atau di manajemen oleh administrator yang memiliki hak akses penuh. Jadi CMS ini dapat juga dikonfigurasi ataupun dikelola oleh pihak-pihak yang ada di dalam sekolah itu, jadi warga sekolahnya. Seperti yang kita ketahui itu mungkin saja dari GTK-nya, dari gurunya atau tenaga kependidikan, ataupun pengguna-pengguna lainnya yang kita dapat kelompokkan hak aksesnya. Oke, jadi untuk administrator kita dapat tambahkan di sini ya. Jadi mungkin kita tambahkan dulu grup penggunanya. Misal grup pengguna, misal kita buat guru teknik komputer dan jaringan misalnya. Oke, jadi di sini sudah terdapat dua grup. Jadi untuk guru TKJ kita beralih ke aksesnya. Jadi kita telah membuat grup yang dimana grup itu akan menampung pengguna atau user dari guru TKJ. Kita beralih ke hak aksesnya. Kita tambahkan. Jadi kita yang menjadi referensi dari hak akses nanti, kita menggunakan grup yang kita tambahkan tadi, grup guru TKJ. Untuk modulnya itu kita, karena guru TKJ itu merupakan bagian dari GTK, kita pilih GTK, kita save. Oke, jadi telah ditambahkan. Jadi untuk GTK kita dapat Oke, jadi itu merupakan bagian dari user. Jadi ini untuk grup penggunanya, misal kita ingin menambahkan administrator misalnya, sini saja. Oke, misalnya nah sekarang kita posisinya jadi guru TKJ misalnya, save. Oke, kita coba untuk mengaksesnya.
Oke, kita berhasil login. Jadi dapat kita lihat di sini karena saya di sini sebagai hak aksesnya itu sebagai guru, jadi saya hanya dapat mengelola menu guru. Jadi di dashboardnya ini hanya guru, entah itu mengatur data GTK-nya itu sendiri. Oke, di sini terdapat kalian juga dan dapat melakukan import data-data dari data guru atau tenaga kependidikan. Jadi itu merupakan fitur dari pengguna. Jadi kita dapat meng-create user, jadi posisinya admin juga, tetapi aksesnya yang berbeda. Oke, selanjutnya di pengaturan kita beralih ya, dari pengguna sekarang kita beralih ke pengaturan. Di awal-awal kita mengakses diskusi. Oke, ketika saya mengklik diskusi ini, saya dialihkan ke oke, karena sesinya jadi saya keluar menjadi administrator kembali dengan akses penuh. Di pengaturan tadi di diskusi. Jadi pada diskusi ini kita terdapat ada beberapa settingan. Jadi di sini di settingan pertama ini kita dapat melakukan filtering terhadap komen-komen yang tercantum pada website sekolah kita nantinya. Jadi sini kita dapat tambahkan mungkin kata-kata yang tidak pantas tentunya. Jadi ketika seseorang komen dengan keyword ini atau value ini, maka komentar tersebut tidak akan dapat dilakukan karena terdapat filtering. Oke, kita coba ya. Kita pilih salah satu postingan, kita coba apakah ini berfungsi? Oke, jadi kita coba cek, biasanya berada dalam komentar. Tidak atas. Oke, jadi di sini masih berfungsi ya. Kita coba tadi di default setting value nya itu 1 word. Kita coba kita coba setting value nya hanya 1 kata atau 1 word saja. Kita coba kita coba ya. Coba submit, masih berhasil juga. Kita cek di beranda. Oke, jadi di sini untuk fitur ini masih belum berjalan. Jadi walaupun sudah dilakukan filtering masih bisa lolos. Jadi katanya coba kita statusnya unapprove, coba approve. Oke, setelah di unapprove secara manual baru komen ini ditiadakan atau dihapus. Oke, setelah kita beralih dari diskusi, terdapat lagi 3 kemampuan dari submenu ini. Kemampuan ini
komentar disetujui secara manual, jadi karena ada fitur komentar disaring ini, namun fitur ini belum berjalan sepenuhnya. Terdapat juga di sini urutan komentar ascending, jadi urutannya berdasarkan huruf. Oke, selanjutnya pengguna harus terdaftar dan login untuk komentar, jadi tidak perlu ya harus jadi pengguna atau visitor lah, karena ini nanti tentunya akan umum atau publik. Jadi siapapun visitor yang akan melakukan komentar atau diskusi dalam postingan tidak harus terdaftar pada CMS ini, seperti itu, pada server. Jadi ini settingan value-nya tidak ada yang diubah karena ini merupakan ketentuan umum yang kita ketahui bersama. Selanjutnya kita beralih ke email server. Oke, jadi di sini CMS ini menggunakan pihak ketiga yaitu SendGrid untuk melakukan pengiriman email. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk layanan ini sekarang sangat trending. Jadi website khususnya yang berbasis PHP sangat mudah mengintegrasikannya dengan layanan SendGrid ini. Jadi ketika ada visitor yang ingin mengirimkan email ke admin, jadi SendGrid ini dapat menjembatani aktivitas tersebut. Jadi untuk SendGrid ini dapat ditambahkan melalui API yang diintegrasikan oleh bahasa pemrograman. Jadi untuk yang saya baca itu khususnya pada PHP. Selain itu dapat juga menambahkan dengan SMTP relay. Jadi kita akan mengirimkan email yang dimana email itu akan dijembatani oleh layanan SendGrid ini. Jadi pada sekolahku ini kita membutuhkan API key dari SendGrid dan juga username dan password. Jadi itu untuk kali ini hanya dapat dijabarkan saja. Selanjutnya kita beralih ke jejaring sosial. Jadi seperti yang kita ketahui, website tidak dapat atau tidak mampu berdiri sendiri. Jika website ingin dikenal lebih luas lagi, maka harus dihubungkan dengan sosial media yang ada atau terdaftar, seperti itu. Contohnya di sini terdapat 5 opsi sosial media yang populer, misalnya Facebook, yang dimana kita dapat isi value-nya dengan alamat dari Facebook kita. Oke, seperti ini misalnya. Jadi seperti yang kita lihat ini terdapat sosial media. Selain ini alamat, terdapat juga sosial media. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menambahkan value-nya, maka ikonnya akan muncul seperti itu. Misalnya itu ya, saya tambahkan Facebook halaman Facebook saya. Jadi ketika saya klik, maka akan dialihkan ke laman profil saya. Jadi karena di sini tidak terdapat atribut tambahan yaitu targetnya blank, maka secara otomatis ditimpa maka secara otomatis akan ditimpa ya laman webnya. Kita akses kembali. Jadi ini merupakan pengaturan jejaring sosial. Selain itu terdapat media. Jadi suatu website membutuhkan media-media yang menambah kesan interaktif suatu website. Jadi untuk mengomunikasikan suatu informasi tidak hanya dapat dilakukan melalui tulisan-tulisan saja, namun juga berupa media, entah itu gambar maupun video. Jadi dalam kali ini kita dapat mengubah atau mengatur settingan default suatu media pada website kita. Misalnya ketinggian foto, height maupun width dari
foto guru. Kita dapat atur value-nya, jadi formatnya ini adalah pixel. Jadi misalnya width-nya 400 pixel dan height-nya 300 pixel. Jadi itu merupakan settingan default untuk user, khususnya di sini yaitu GTK. Jadi GTK itu akan ketika melakukan upload foto, jadi formatnya seperti gambar berikut ini. Jadi kita yang menambahkan sebagai administrator. Selain itu terdapat banyak media-media lainnya yang dapat diatur seperti logo sekolah dan lain hal. Jadi terdapat juga tipe file yang diizinkan, seperti itu ketika visitor dari suatu website melakukan attach file. Jadi kita sebagai administrator dapat membatasi ekstensi apa saja yang boleh ditambahkan atau diupload pada website kita. Terdapat ekstensi dari tipe atau tipe file yang terlarang. Jadi untuk website itu khususnya kan seperti yang kita ketahui, misalnya format-format website, file website, karena sering kita ketahui dapat disalahgunakan untuk melakukan device seperti itu. Jadi ini merupakan pengaturan media. Selanjutnya pengaturan menulis seperti itu. Jadi untuk kategori tulisan itu kita dapat kategorikan, kita tambahkan pada bagian blog yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk media pada suatu postingan atau artikel kita juga dapat atur pixelnya. Dapat juga di sini value-nya terkait default akses tulisan dan default status tulisan. Selanjutnya kita beralih, selain menulis ada juga fitur membaca. Nah, ini membaca ini lebih keterkaitannya ketika user mengakses atau melihat laman web kita, khususnya artikel ya. Jadi kita dapat mengatur value komentar maksimal per halaman, tulisan per halaman berapa value-nya seperti itu. Jadi sudah ada sintak-sintaknya yang ini akan berpengaruh pada bagian menu blog. Nah, di sini ada RSS. Jadi di sini fungsi RSS ini adalah menambahkan atau menawarkan user atau pembaca dari laman web kita untuk berlangganan terhadap website kita. Maksudnya berlangganan seperti apa? Ketika kita menambahkan postingan, maka terdapat notifikasi kepada user yang telah menyetujui adanya langganan, seperti itu, berlangganan. Jadi ini adalah fungsi RSS. Oke, jadi selanjutnya kita beralih ke profil sekolah. Jadi selain kita melakukan postingan, tetapi fungsi dari CMS ini adalah mempublish informasi dari profil sekolah atau institusi seperti itu. Mulai dari surat izinnya hingga laman web ini yang dapat dicantumkan kembali. Jadi lengkap di sini dapat kita tambahkan. Yang terakhir itu adalah pengaturan umum dari website kita. Jadi seperti favicon misalnya, mungkin saya tambahkan, coba tambahkan. Favicon. Oke, misalnya ini favicon dari website flag icon. Jadi coba saya tambahkan. Oh, karena formatnya PNG ya, PNG. Setting value. Oke, tidak dapat di load. Jadi di sini diminta formatnya itu PNG.
karena yang saya ketahui itu adalah untuk favicon itu adalah formatnya echo. Oke, coba kita reload. Oke, ternyata untuk penggunaan favicon dari CMS ini harus menggunakan format file PNG. Jadi setelah saya menggunakan format yang umum kita ketahui untuk favicon itu adalah .ico, ternyata tidak mau, jadi kita menambahkannya dengan gambar yang format atau ekstensinya PNG. Jadi saya menggunakan logo dari Prepik. Coba kita pilih yang lain. Saya memiliki beberapa gambar untuk aset, misalnya Apple ya, karena PNG kita coba, ternyata berhasil. Dan coba kita lihat reload. Nah, benar saja. Jadi untuk favicon ini kita membutuhkan file gambar yang formatnya PNG. Terdapat juga header, lokasi Google Maps yang kita dapat tambahkan saja dengan menambahkan tautan dari Gmap kita. Terdapat meta key seperti itu. Terdapat recaptcha juga jika kita menginginkannya. Time zone, oke, jadi itu adalah gambaran secara umum hasil analisis kami, dan juga kami juga sempat melakukan praktis. Jadi kita coba-coba fiturnya sama-sama. Yang terakhir ini adalah fiturnya yang sangat penting bagi seorang administrator, tentu saja melakukan backup. Jadi di sini terdapat dua opsi, backup database dan backup apps. Kita coba saja, klik. Oke, jadi kita akan untuk melakukan maintenance, kita dapat melakukan backup secara berkala. Jadi ini merupakan backup secara manual. Tidak dapat dipungkiri juga jika kita meng-create suatu bot yang dapat melakukan download atau backup file database secara berkala. Oke, jadi itu adalah sebagian dari penggunaan dari CMS sekolahku. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem requirement. Oke, jadi kita telah membahas bagaimana instalasinya dan cara penggunaannya. Hal yang penting harus kita perhatikan yaitu berapa sih sistem requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan service ini. Jadi spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan service ini. Jadi setelah melakukan analisis dari tim kami atau kelompok kami, jadi saya menjalankan service ini pada secara virtual, jadi OS virtual host dengan spesifikasi berikut, dengan kecepatan prosesor 1 GHz, jadi masih berjalan, dengan space itu 300 MB, jadi dengan space 300 MB khusus untuk layanan ini, dengan RAM 512 MB, dan juga space untuk database itu 80 MB. Jadi untuk melayani 5 klien yang terhubung secara lokal kali ini masih tergolong sangat stabil, dan rata-rata ternyata untuk menjalankan, jadi karena selanjutnya kita akan membahas sistem itu akan berkaitan dengan hardware ini. Jadi langsung saja kita beralih ke softwarenya. Oke, jadi software yang dibutuhkan untuk menjalankan service ini yaitu ada Apache 2 sebagai web server, dan juga kita membutuhkan bahasa pemrograman PHP 5. Lalu ada database server
yaitu MySQL Server. Jadi spesifikasinya sebagai berikut. Untuk versi PHP itu menyesuaikan dengan CMS yang kita download di websitenya. Seperti itu. Untuk amannya itu kita gunakan versi 5 ke atas. Jadi ini berkaitan dengan, mohon maaf. Oke, jadi ini berkaitan juga dengan hardware. Jadi berkaitan dengan hardware untuk menjalankan Apache web server dan juga MySQL database server membutuhkan spesifikasi sebagai berikut. Jadi saling berkaitan. Oke, jadi itu dari sisi software. Selain itu, jika kita juga melakukan analisis. Jadi di laporan itu kami cantumkan terkait juga dengan bagaimana sih karakteristik dari pengguna itu. Jadi pengguna itu memiliki karakteristik. Jadi saya bagi. Pertama, administrator. Jadi untuk tugasnya itu bertanggung jawab terhadap seluruh resource dari CMS sekolahku. Untuk aksesnya itu dapat memanajemen seluruh resource yang ada untuk CMS ini. Kemampuan yang dimiliki tentu saja kemampuan untuk membangun dari sistem informasi ini, walaupun sistem informasi ini telah ada, tapi dibutuhkan web server dan juga database server. Jadi dibutuhkan kecakapan untuk membangun suatu sistem informasi juga. Jadi ada juga visitor public yang dimana tugasnya itu dapat mengakses laman web. Jadi memiliki memiliki hak akses untuk melihat atau mengakses informasi maupun artikel seperti itu. Jadi ada juga kemampuannya dapat mengoperasikan perambaan atau browser dan juga internet seperti itu. Jadi visitor public seperti itu. Selanjutnya ada visitor calon siswa. Jadi untuk CMS ini juga dapat menghandle PPDB, yaitu pendaftaran peserta didik baru, yang dimana tentu saja untuk aksesnya itu mengakses formulir PPDB, melihat hasil seleksi, cetak formulir, dan mendownloadnya tentu saja. Ada juga visitor alumni karena kita untuk CMS ini juga dapat menyimpan atau memanajemen account atau user data dari alumni seperti itu. Jadi dapat kita lihat di sini juga terdapat fitur atau menu pendaftaran alumni. Jadi itu untuk kategori atau kategori user itu berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya kita beralih ke arsitektur teknologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi ini. Jadi setelah kami melakukan analisis, jadi arsitektur jika diterapkan atau diimplementasikan secara real sebagai berikut. Oke, mohon maaf. Oke, jadi ini adalah file yang sebenarnya. Oke, atau saya langsung copy saja di sini untuk merefresh ini. Oke, jadi ini merupakan arsitektur teknologi yang akan diterapkan nanti jika sistem ini dibangun, diimplementasikan dalam kondisi real seperti itu. Oke, jadi ini merupakan arsitektur teknologi atau topologi sistem informasi nantinya. Jadi untuk intisarinya sendiri kita membutuhkan web server. Jadi kita akan membangun web server yang independen atau standalone.
dan juga database server, jadi terintegrasi dalam satu jaringan yang sama, yang dimana kita akan melakukan publish itu dengan menyewa IP public dari ISP seperti itu. Jadi selain menyewa bandwidth seperti itu, jadi selain bandwidth dari ISP, jadi kita akan menyewa IP public agar server kita dapat diakses dari mana saja, seperti itu, dari internet. Jadi dalam satu network yang sama, selain itu routernya nanti juga akan terhubung secara lokal di sekolah seperti itu. Mengapa demikian? Karena kondisi akan berbeda-beda, jadi rasanya sangat mubazir jika resource-nya itu dalam satu tempat yang sama tetapi diakses melalui internet, dan itu sangat tidak secure. Jadi alangkah baiknya melakukan koneksi atau konektivitas secara istilahnya lokal seperti itu, jadi intranet. Jadi misalnya guru menginput nilai, jadi tidak perlu, jika keadaannya pada sekolah, posisinya di sekolah, tidak perlu terhubung dengan internet, jadi hanya perlu terhubung dengan router yang terhubung juga dengan server seperti itu. Begitu juga halnya dengan admin. Jadi sebelum ke ISP atau jaringan internet, kita akan tambahkan firewall, entah itu firewall standalone atau seperti yang kita ketahui itu untuk perangkat jaringan router khususnya sudah terintegrasi dengan firewall. Jadi alangkah baiknya kita menambahkan suatu perangkat firewall independen. Kita gunakan saja PC dengan menginstal OS pfSense yang sangat powerful sebagai manajemen filtering firewall seperti itu. Jadi untuk kliennya sendiri, ini tergolong klien juga, namun juga kita dapat aksesnya melalui internet. Karena kondisinya juga admin tidak diharuskan, posisinya tidak setiap hari di sekolah, admin juga dapat melakukan remote seperti itu melalui internet. Oke, jadi itu merupakan pemaparan kami terkait sistem informasi content management system sekolahku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat apa yang kami jelaskan. Kami juga membutuhkan kritik dan saran dari apa yang telah kami sampaikan, khususnya apa-apa saja yang kami keliru. Jadi kami mohon pernyataan kami itu diluruskan seperti itu. Jadi kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.